Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa ولا تجعل لأحد فيه شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas tentang usul ad-da'wah as-salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah. Dan sekarang kita sampai kepada poin yang ke-10 dan ini merupakan poin yang terakhir. Yaitu iltizamuna bil kitabi was sunnati fi kulli syu'unina wa ahwalina. Yaitu konsisten dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dalam semua keadaan. Ya, konsisten dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah dalam semua keadaan. Ya. Maka ciri dakwah salafiyah selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena dengan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah akan memberikan solusi dalam semua permasalahan. Dan juga akan mendapatkan banyak keberkahan. Dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tidaklah seseorang melangkah melainkan dia berilmu akan perkara tersebut. Sampai salah seorang salaf berkata, kalau bisa engkau tidak menyisir kecuali dengan petunjuk dari Nabi SAW, maka lakukanlah. Artinya, dakwah salafiyah memberikan perhatian penuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dakwah salafiyah selalu banyak mengungkapkan dan menghadirkan dalil di dalam ta'lim, khutbah, dan yang lainnya. Kitab, kajian, khutbah, semakin banyak dalil yang dibawakan dari Al-Quran dan As-Sunnah semakin barokah. Dan semakin sedikit menghadirkan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah, maka semakin sedikit keberkahannya. Apalagi di akhir zaman, banyak khutbah, khatib-khatib, kajian-kajian yang bahkan tidak ada dalil sama sekali. Kadang dia cuman membawakan di awal kajian satu dalil, kemudian dia berbicara akan pendapatnya ke kiri ke kanan, tidak ada ujungnya sama sekali. Dan itu tidak dikenal dalam dakwah salafiyah seperti itu. Maka semua ulama yang dakwah mereka berlandaskan dengan manhajus salaf selalu banyak menyebutkan dalil. Pertama, banyak menyebutkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Yang kedua, banyak menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, banyak membawakan athar, perkataan salaf, baik dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Maka orang yang hadir di kajian tersebut terbiasa mendengarkan dalil, terbiasa mendengarkan hadis, dan terbiasa mendengarkan perkataan-perkataan ulama. Maka dia mengumpulkan semua ayat, dalil-dalil, dan perkataan ulama, kemudian disampaikan kepada audiens. Ya, dan itu akan menambah keimanan, akan menambah ilmu syar'i, dan akan menjadi tenang apabila seseorang mengamalkan apa yang tadi dia sebutkan. Karena semuanya berlandaskan dengan dalil. Berbeda apabila seseorang banyak bicara, hanya pendapat-pendapat, ya, qiyas, ya, atau cerita-cerita tidak ada landasannya dan seterusnya. Ya, maka sedikit keberkahannya
ya, dan juga keluar dari jalur dakwah salafiyah. Bisa difahami ini ya. Maka disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah dalam satu kajian dia bisa membawakan hingga 350 dalil. Antum bayangin subhanallah, tidak melihat, buta, tapi dalam kajiannya mungkin kajian durasi 50 menit atau 1 jam bisa sampai membawakan 300 sekian dalil. Ini menunjukkan kuatnya beliau, ya, kuat hafalan beliau sama kuatnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai disebutkan ada salah seorang syekh, udah meninggal syekhnya rahimahullah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah, ketika khutbah Jumat beliau membahas tentang surga. Surga, kenikmatannya, sebab-sebab meraihnya dan seterusnya. Itu dikatakan dalam khutbah Jumat bisa membawakan sampai 40 dalil ayat dari Al-Quran. Irtijalan secara spontanitas langsung tanpa melihat kertas. Ya, maka ini menunjukkan kuat ilmu dan terbiasa memang membaca dalil, membaca Al-Quran dan membaca hadis. Gak mungkin orang kalau tidak terbiasa membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab hadis bisa membawakan dalil sebanyak-banyaknya. Karena dianya jarang baca Al-Quran, apalagi tidak hafal Al-Quran. Ya, nah menunjukkan ulama dia sering melihat, mendengar ayat-ayat, mempelajari ayat-ayat, maka mudah bagi dia ketika dia mengajar dan ta'lim untuk menghadirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang paling penting dari itu semua, amanah ilmiah. Seseorang apabila menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, kajian, ta'lim, ketika dia membawakan dalil dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah, itu ada amanat ilmiah yang dia sampaikan kepada audiens. Bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia jelaskan, dan mad'u audiens atau orang yang ikut ta'lim merasa tenang ketika dia mengamalkan apa yang tadi disebutkan dan dia pahami dari materi karena berlandaskan dengan dalil. Ya, maka ini dakwah salafiyah. Oleh karena itu terbiasa, konsisten, komitmen kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua keadaan. Kalau tadi di kajian, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang berusaha untuk bisa mengaplikasikan sunnah Nabi SAW dan mengembalikan semua urusannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia di rumah, ketika bermuamalah dengan istri dan anaknya, dia pelajari bagaimana Al-Quran menuntut dia, sunnah menuntut dia, maka dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya di keluarga. Begitu juga kepada diri pribadi dia. Bagaimana dia dalam akidahnya, dia ibadahnya, dia akhlaknya, dan seterusnya. Dia kembalikan kepada dalil. Begitu juga ketika dia di tempat kerja. Dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pahami dalil, kemudian dia aplikasikan di dalam tempat kerjanya. Makanya sebab terbesar terjadi kerusakan dalam diri pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam tempat kerja, pasar, dan yang lainnya, karena jauhnya seseorang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an berkata, La yabi' fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Jangan ada yang jualan di pasar orang yang tidak paham agama. Karena ngerusak. Dengan itu adanya riba, gharar, adanya ghish, kecurangan, zulm, kezaliman, dan yang lainnya. Ya, ambisi besar, ingin mendapatkan keuntungan, tidak ada filter, dan tidak memahami dalil. Ya, Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid senior Imam Abu Hanifah, rahimahullah, ditanya, Ala sannaftal kitab fi zuhud. Kenapa engkau tidak mengarang kitab yang berkaitan dengan zuhud? Kata dia, sanaftu kitab fil bay'. Aku telah mengarang kitab tentang jual beli dan muamalah. Artinya kalau orang tahu muamalah dia telah zuhud. Karena zuhud itu menjaga diri dari yang haram. Ya, tidak terjerumus dalam perbuatan yang haram.
Makanya orang yang benar-benar hati-hati dalam muamalah dan yang lainnya, pada hakikatnya dia telah berbuat zuhud. Bisa dipahami ini ya. Nah ini pentingnya kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalil akan hal ini dari Al-Quranul Karim ada beberapa. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat 36. Ya, urgensi kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, apabila telah ditetapkan satu perkara oleh Allah dan juga Rasul-Nya, dia memiliki pilihan dari diri mereka sendiri. Artinya tidak ada pilihan. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ucapan yang dia keluarkan kecuali sami'na wa ata'na. Jangan seperti Bani Israel, sami'na wa asayna. Tapi sami'na wa ata'na. Ditaruh di atas kepala dia, kalau ini hukum Allah, sami'na wa ata'na. Makanya, jauhkan dua pertanyaan dalam yang berkaitan dengan hukum Allah. Kenapa dan bagaimana? Kenapa kau wajib? Bagaimana mesti seperti ini? Dan yang lainnya. Ya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa nggak 1 rakaat? Kenapa zakat harus dikeluarkan? Kan harta punya kita yang cari. Kenapa harus haji? Kenapa harus tawaf? Kenapa harus pergi ke Mekah dan yang lainnya? Nah ini kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat yang di dalamnya ada syak, keraguan akan hukum Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata Allah Azza wa Jalla, tidak boleh bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kalau ada keputusan dari Allah, dia memiliki pilihan. Tapi perkataan dia sami'na wa ta'na. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Dalil yang lain, surat An-Nur ayat 51 sampai 54. Allah Ta'ala berfirman, Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru untuk kembali kepada Allah dan juga Rasul-Nya menghukumi urusan mereka, maka perkataan mereka adalah sami'na wa ta'na, sebagaimana tadi kita jelaskan. Jadi nggak ada yang diucapkan nama mereka kecuali sami'na wa ta'na. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang menang. Faizun. Ya, maka ayat ini menunjukkan wajib untuk kembali ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan siap untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah juga mengatakan dalam surat An-Nur yang 51 hingga 54, Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau fa inna ma 'alai ma hummila wa 'alaika ma hummiltum. Kalau misalnya mereka berpaling, maka kewajiban ada apa yang telah kamu kerjakan dan atas mereka juga kewajiban bagi mereka. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila engkau mentaati Rasul, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan tidak ada kewajiban Rasul melainkan hanya menyampaikan penjelasan. Dan itu
Tadi beberapa ayat yang berkaitan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Adapun dari hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Hajjatul Wada', "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah." Aku telah tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepada hal tersebut, kalian tidak akan tersesat sampai kapanpun, yaitu kitabullah azza wa jal, Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu idza tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada dua hal tadi. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Walan yatafarraqa, dan tidak akan terpisah sampai kalian semua berjumpa kepadaku di telaga. Maka ini tadi dalil-dalil tadi, wajibnya seseorang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka inti ilmu ya ikhwah, itu ada di Al-Quran, yang kedua ada di As-Sunnah. Kalau seseorang ingin akidah yang benar, ada dalam dua hal tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Ingin tata cara ibadah yang benar, ada dalam dua hal tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Ingin akhlak yang mulia, ada dalam dua hal tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seseorang belajar, proses dalam belajar, sampai pada ujungnya dia mempelajari maksud dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dan maksud dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Ya, semakin kuat seseorang memahami hikmah dan tujuan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka semakin kuat ilmunya. Ya, dan semakin lemah pengetahuan dia dari dua hal tadi, Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin lemah ilmunya. Ya, maka kata para ulama, inti ilmu yang pertama ada di Al-Quran, yang kedua ada di dalam hadis. Dan para ulama mengatakan inti ilmu di dalam hadis itu ada dalam kutubus sittah. 6 kitab-kitab hadis yang paling utama dipelajari oleh seseorang. Dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, kemudian terakhir apa? Ibnu Majah. Itu kutubus sittah yang dianjurkan seseorang untuk mempelajarinya. Maka apabila seseorang banyak mengulang-ulang kitab-kitab hadis dan banyak mengulang-ulang firman Allah beserta tafsirnya, barokah. Ya, menjadi barokah kehidupannya dan semakin dalam ilmunya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah dalam surat Taha ayat 123. "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." "Faman ittaba'a hudaya fala yadhill wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, "Tadammana Allah azza wa jal liman qara'a al-Qur'an wattaba'a ma fihi alla yadhil fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah menjamin bagi siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Ya, jadi kalau dia mempelajari Al-Quran, dan termasuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari hadis, karena Al-Quran dan hadis satu paket yang nggak bisa terpisahkan. Kata Nabi, walan yatafarraqa, dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia mempelajari dua hal ini, la yadhil fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan sengsara di akhirat.
Maka orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan tersesat di dunia, maksudnya mendapatkan petunjuk di dunia. Dia dikasih oleh Allah hidayah, dikasih oleh Allah cahaya hidayah. Maka dia memahami bagaimana menjalani kehidupan untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui awamir, perintah-perintah dan mengerjakannya. Dia mengetahui an-nawahi, larangan-larangan dan menjauhinya. Dia mengetahui segala macam cabang ilmu atas izin Allah dan hidayah dari Allah. Dia tahu akidah yang benar. Dia tahu ibadah yang benar. Dia tahu semuanya. Ya, sebagaimana mendapatkan petunjuk. La yadhil. Dia tidak tersesat di dunia. Kemudian di akhirat dia mendapatkan kebaikan. Wala yashqa. Maka dia tidak akan sengsara. Maka kalau seseorang jauh dari cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama, dia tersesat di dunia. Ya, tersesat dari jalan Allah, tersesat dari jalan kebenaran. Dia menyimpang dalam bab akidah, dia menyimpang dalam bab ibadah, tidak tahu bagaimana tata cara ibadah yang benar. Dia tidak tahu bagaimana bermuamalah yang baik. Wa yashqa fil akhirah. Dan dia sengsara di akhirat karena jauhnya dia dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdus Salam Ibn Barjaz rahimallah mengatakan, faltizamu bil kitabi was sunnati amrun wajibun. Wa yajibu 'ala du'at ila Allah an ya'tanu bihi inayatan 'azimatan. Kata beliau, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah perkara yang wajib. Maka wajib atas da'i yang menyuruh kepada Allah untuk memberikan perhatian yang sangat besar kepada dua hal tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa an yaj'aluha nasba a'yunihim, dan dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah di hadapan mereka, di depan mata mereka. Faminad du'at walil asaf man yuqaddim hawahu wa ra'yahu ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dai sangat disayangkan mendahulukan hawa nafsu dan pendapatnya dari kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lebih mendahulukan pendapat dia daripada kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak. Ya, makanya di sini juga pentingnya seorang dai selalu mengupdate ilmunya. Jadi yang diupdate bukan status. Bukan status ya. Harus diupdate ilmunya, harus dicas ilmunya. Ya. Dia harus banyak murojaah, ikrar, mengulang-ulang ilmu, mendengarkan kajian, menelaah, kemudian meringkas dan yang lainnya. Ya. Di sini penting untuk terus murojaah. Karena kalau misalnya memang tidak murojaah, dia nanti melemah. Ya, semakin hari semakin meremah. Ya, nah sebagian dai jauh dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kadang apa yang dia sampaikan ada mukhalafah, ada pelanggaran. Kalau dai-dai yang memang menyimpang, dai-dai yang memang mubtadi', memang dia menyuarakan kebid'ahan, jelas jauh. Ya, kadang bahas bab tohara nanti nyambungnya ke politik dia. Dari tohara padahal gak ada kaitan ke politik. Cuman dia bicara ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Akhirnya mengkritik si fulan, mengkritik si alan, dan yang lainnya. Akhirnya jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi khutbah Jumat itu ajang terbesar. Kadang dipakai oleh sebagian da'i untuk mengkritik pemerintah dan yang lain-lain. Atau kadang sebagian da'i, subhanallah, dia membawakan khurafat dan kisah-kisah palsu. Dia bawakan khurafat, kisah-kisah palsu, ya, yang memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Tapi subhanallah, orang kalau jauh dari petunjuk Nabi SAW, jauh dari cahaya Al-Quran dan juga As-Sunnah, dia percaya apa yang dikatakan oleh da'i tersebut. Ya, padahal kalau misalnya memang dia ingin merenung, itu suatu yang mustahil. Ya,
Kadang dia meyakini wali-wali mereka bisa berjumpa dengan Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak berjumpa, tidak melihat Allah. Mereka meyakini kalau wali mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Sampai keyakinan sebagian tasawuf meyakini kalau wali derajatnya lebih besar dibandingkan Nabi. Karena Nabi diberikan wahyu oleh Allah, sedangkan wali dengan usaha pribadinya, dia bisa sampai kepada derajat wali. Maka dia mengatakan walinya kadang dia mengagungkan wali-wali lebih besar dibandingkan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka datang ke kuburannya, meminta-minta, berdoa dan yang lainnya. Dan seterusnya. Ya. Dan kadang sebagian dai juga ada kesalahan di dalam penyampaian. Ya, karena kurangnya dan kehati-hatiannya dan jauhnya dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dia niatnya membahas tentang taat waliil amr atau sabar terhadap kezaliman pemimpin, cuman akhirnya dia mengkritik pemerintah tidak secara langsung. Nah, ini pernah kita bahas, benang tipis antara ingin membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ingin mengkritik pemerintah dan seterusnya. Ya. Nah, ini hal-hal kayak gini rancu. Oleh karena itu pentingnya seseorang selalu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kata beliau, wa in kana yusammi hadzal hawa aw hadzal ra'yu musamman akhar liyubarrir bihi hadhihi al-mukhalafah fa inna hadhihi tasmiyatu la tusminu wa la tughni min ju'. Walaupun dia menamakan pendapat dia atau argumentasi dia dengan nama-nama yang lain, tetap tidak bisa menyatakan kalau itu hak, ya. Wala tanfa' syai'an 'inda Allah, tidak bermanfaat apapun di sisi Allah Azza wa Jal, li'anna al-asma la tughayyir haqiqa al-musammayat. Karena nama tidak merubah hakikat dari aslinya. Intinya ya ikhwah, ya, di sini poinnya pentingnya seseorang untuk selalu kembali kepada Al-Quran, kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua keadaan. Ya, dalam semua keadaan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berdakwah, di dalam khutbah, kemudian di dalam berinteraksi dengan manusia dan seterusnya. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan segala sesuatu. Antum bisa baca di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di situ dijelaskan bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW semenjak bangun tidur hingga tidur lagi. Nah, itu patut untuk dibaca dan dipelajari agar seseorang kehidupannya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, fal wajibu 'ala du'ati ila Allah an yaltazimu al-kitab wa sunnah fi jami'i ahwalihim. Lianna fil iltizam bil kitab wa sunnah khairan 'aziman fid din wad dunya. Wajib atas setiap dai untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua keadaan. Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, "Faman hakkamal kitab was sunnah ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqim makhraja." Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah jadikan baginya di setiap kesedihan, kebahagiaan, di setiap kesempitan, jalan keluar. Ya. Nah, ini pentingnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ikhwah. Melihat waktu dan juga khawatir hujan. Dengan ini selesai pembahasan kita seputar manhajus salaf. Kurang lebih mungkin 12 atau 13 pertemuan dari awal definisi manhajus salaf, kemudian dalil-dalilnya, kemudian perkataan ulama seputar manhajus salaf, ya, dan terakhir
Kita bahas tentang usul ad-da'wah as-salafiyah. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab-kitab akidah yang lain. Pastinya ya ikhwah, yang pertama, perjalanan menuntut ilmu ini sangat panjang. Maka orang apabila menuntut ilmu syar'i dikatakan dia seperti berada di samudera lautan yang tidak ada ujungnya. Ya, tidak ada tepinya. Cuman ilmu ini memiliki usulun wa muhimmat. Dia memiliki dasar-dasar yang harus diketahui sama seorang muslim dan harus diulang-ulang terus-menerus. Ya. Karena inti dari ilmu ada di dalam usulnya, prinsip-prinsip dasarnya. Nah, makanya insya Allah kedepannya kajian kita akan meringkas dari kitab-kitab ulama, kemudian kita kaji bersama, kita memahami poin-poinnya beserta dalil-dalilnya. Misalnya kitab Aqidah Wasatiyah. Aqidah Wasatiyah ini kitab yang agung dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuman subhanallah, kalau kita kaji misalnya Aqidah Wasatiyah pakai syarah Ibn Utsaimin. Syarah Ibn Utsaimin Aqidah Wasatiyah ini 2 jilid. Kadang kajian sepekan sekali, nanti libur, nanti ada. Khawatir 4 tahun gak kelar-kelar tuh kajian. Betul nggak? Nah, maka konsepnya nanti kita ringkas kitab itu, mukhtasar. Kita berusaha untuk bisa memberikan poin-poin penting dalam kitab tersebut. Nah, kemudian kita kaji bersama. Jadi pahami ya, karena suatu hal yang panjang itu dikhawatirkan mumil. Apa mumil? Membosankan. Ya, makanya kajian ibu-ibu kita bahas Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Syekh bin Baz. Ibu-ibunya ngomong itu lagi katanya. Ya lihat subhanallah mumil. Dikatakan Imam Al-Qurtubi dia ngarang kitab sekian ribu halaman. Dia bilang ke muridnya, saya akan mengarang kitab sekian ribu halaman. Kata muridnya, subhanallah, usia kita habis baca kitab antum, katanya. Sampai kata Imam Qurtubi, matatil himam. Kalau begitu semangat orang sekarang sudah mati. Diringkas lagi sama dia kitabnya. Kurang lebih sekarang itu jadi sekitar 10 jilid. Itu ringkasan yang tadinya jauh lebih besar. Itu pun gak ada yang baca sekarang. Ya. Nah, maka kalau itu di zaman Imam Qurtubi, gimana di zaman sekarang? Maka suatu hal yang bermanfaat mengimbangi segala sesuatu pada zamannya. Kita nggak bisa maksa orang untuk membaca kitab-kitab tebal sedangkan motivasi dia tidak ada. Akhirnya ujungnya nggak bermanfaat buat dia hal tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, maka konsep kita insya Allah kita akan meringkas. Kita akan ringkas kitab-kitab ulama. Katakanlah dalam fikih ibadah, nanti kita akan ringkas bab tohara, bab salat, bab wudu, kemudian bab zakat dan yang lainnya. Kita ringkas poin-poin pentingnya beserta dalilnya untuk memahami kita bersama inti dari ajaran Islam yang berkaitan dengan bab tadi. Ya. Begitu juga akidah, begitu juga akhlak dan yang lainnya. Makanya kedepannya kajian ini akan berbentuk seperti itu. Ya. Karena Anda lihat itu yang lebih efektif buat kita di zaman sekarang. Yang pertama, kalau kajian yang sifatnya panjang, kita nggak tahu kapan kelar nih kajian. Sebagian besar sudah lupa 3 bulan yang lalu dibahas. Jangankan 3 bulan, pekan kemarin aja lupa dia mungkin apa yang dibahas. Ya, makanya kita lebih menyederhanakan biar bermanfaat. Ya. Dari kitab-kitab ulama kita ringkas, nanti di sela-sela kajian ringkasan tadi kita kasih tematik yang bisa menyemangatkan kembali. Ya. Begitu juga nanti di Masjid Asy-Syifa kita akan ringkas lagi kajian.
Kemudian kita akan bahas ringkasan-ringkasan tersebut di setiap kajian, ya. Dan juga seperti kajian ini yang berkaitan dengan manhajus salaf, karena sudah kumpulkan poin-poinnya, nanti kita ringkas, kemudian kita share kembali. Ya kenapa? Karena ini semua bermanfaat buat diri pribadi dan juga bermanfaat buat orang yang hadir, agar terbiasa kalau kajian itu dia mengetahui, dia baca dan dia mencatat dan dia tahu poin-poinnya. Ya, karena itu kebiasaan kaum salaf di dalam mengajar. Kalau seandainya cuman mendengarkan, ya kemudian nanti tidak ada poin yang bisa dia catat dan tidak ada kitab yang bisa dia baca, dikhawatirkan sedikit manfaat. Maka kita akan bahas mungkin nanti kitab akidah secara umum, kemudian kita akan bahas akidah sifat asma wa sifat, kemudian nanti kita akan bahas fiqhul asma wa sifat, fikih mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian kita akan bahas fikih ibadah berkaitan dengan dari wudu sampai haji. Kita akan bahas Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis hukum, tapi kita ringkas syarahnya dan seterusnya. Ya semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.